Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses investigasi serta bagaimana KNKT melihat persoalan kecelakaan yang selalu berulang terjadi hingga menyebabkan banyak korban, kami akan membahasnya bersama Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Pak Suryanto, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik Pak Suryanto, apa temuan awal dari investigasi kecelakaan bus Transputra Fajar? Iya, kita telah melakukan beberapa interview dengan para penumpang maupun dengan pengemudi. Terus juga kita sudah melihat secara sekilas bisnya, tapi kita belum mulai bongkar. Mungkin nanti siang bersama dengan kepolisian kita akan bareng-bareng membongkar bis dengan ATPM. Nah, saat ini memang kita melihat ada beberapa hal yang menjadikan fatality di kecelakaan ini, yaitu masalah di bis itu tidak ada satu pengamannya, dan sebagian penumpang yang terlempar itulah yang banyak yang mengalami fatality atau meninggal dunia. Jadi di sini kita sedang mengumpulkan semua kenapa hal ini terjadi. Kita juga akan membongkar sistem remnya bis dan kita sesuaikan dengan keterangan-keterangan yang ada dari pengemudi. Terus kemudian juga nanti kita akan juga menanyakan kepada operator bis tentang asal-usul dari bis ini. Apakah bis ini mengalami perombakan atau modifikasi, terus bagaimana modifikasi dilakukan dan apa saja yang dilakukan oleh karoseri untuk memodifikasi bis. Karena memang bis ini tadinya tidak high deck, tapi bis biasa. Tapi sekarang ini menjadi high deck. Nah, ini kita juga lagi menelusuri sejarah dari bis ini sendiri. Baik, Pak Suryanto, apakah dalam kasus ini KNKT akan fokus untuk mendalami dugaan remblong dan juga perubahan spesifikasi, atau memang ada hal lain yang menjadi perhatian bagi KNKT? Ya, kita fokus terhadap masalah remblong ini kenapa, tapi kita juga akan bersama-sama dengan kementerian untuk mencari solusi yang lebih komprehensif. Ya, saat ini mungkin ada masalah remblong, besok pengemudi ngantuk, besok lagi remblong lagi, ngantuk lagi. Nah, kita akan mencari solusi bersama pihak-pihak terkait, termasuk dengan kepolisian, untuk mencari solusi yang terbaik ini seperti apa. Apalagi bulan-bulan ke depan ini kan musim libur anak sekolah, mungkin juga lebih banyak lagi bis-bis pariwisata yang akan disewa. Nah, ini bagaimana kita menghadapi hal-hal semacam ini, dan kita inginnya kejadian ini yang terakhir kalinya lah. Baik, Pak Suryanto, kalau kemudian sedang di tengah perjalanan, sudah ada tanda-tanda masalah pada kendaraan. Apakah ada sebetulnya prosedur bagi pihak PO Bus atau pengendara yang ada di lapangan untuk menangani situasi tersebut? Misalnya perjalanan yang tidak bisa dilanjutkan. Iya, masalahnya kenapa sistem tersebut atau mengalami satu kerusakan, memang ini diperlukan pengetahuan bagi pengemudi atau bagi siapapun yang mengetahui adanya satu kerusakan. Namun pengetahuan ini tidak dimiliki oleh si pengemudi, memang tidak di training sampai di mana pengetahuan tersebut yang bisa mempengaruhi masalah keselamatan dari bus tersebut. Sehingga sebaiknya memang ini kita himbau melalui media, jika kita memang ragu-ragu terhadap masalah, terutama masalah pengereman, ya sudah berhenti saja, terus panggil teknisi yang memang kompeten untuk memperbaiki. Jadi kita nggak usah menduga-duga. Artinya kalau kita nggak tahu, sebaiknya kita tidak melanjutkan perjalanan. Baik. Tapi ini bukan satu kesimpulan, tapi memang sebaiknya karena kita nggak tahu dan bahayanya sampai di mana, sebaiknya kita menunda perjalanan. Iya,
Kalau kita lihat dalam kasus Subang ini, Pak, tadi kita juga melihat bagaimana wawancara dengan sang sopir. Sang sopir ini pun mengakui bahwa ada remblong dalam kondisi kendaraannya yang tidak prima. Nah, KNKT melihat hal ini seperti apa? Ya, apapun yang dikatakan pengemudi, kita akan cocokkan dengan hasil investigasi di kendaraannya itu sendiri. Apakah yang disampaikan itu sesuai dengan kondisi yang dia maksud. Nah, nanti kalau sesuai, ya kita akan mengevaluasi apa rekomendasi-rekomendasi yang harus kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait agar kecelakaan yang serupa tidak terjadi kembali. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita juga akan mencari satu solusi bersama-sama dengan pihak-pihak terkait untuk pencegahan agar bagaimana sih masyarakat memilih satu kendaraan untuk wisata, mungkin lewat satu aplikasi yang untuk mengecek apakah kendaraan ini secara simple layak apa tidak. Kalau layak ya silakan dipakai gitu. Mungkin dengan hal semacam itu yang bisa disampaikan kepada masyarakat sebelum memilih bis-bis pariwisata yang akan digunakan untuk bertamasya atau berwisata. Ya. Pak Suryanto, akibat kasus Subang ini, kondisi jumlah pengemudi bus dan rasio jumlah bus di Indonesia ini sudah disoroti. Sebetulnya sudah berapa kritis sih kondisinya, Pak Suryanto? Ya, kami memang melihat beberapa waktu sebelum kecelakaan ini juga teman-teman operator bis itu menyampaikan, atau operator angkutan umum, angkutan barang itu juga menyampaikan mereka punya 100 kendaraan, tapi pengemudinya cuma 50, ada yang 75. Jadi memang saat ini masalah pengemudi itu menjadi masalah yang perlu kita antisipasi ke depan. Karena memang pengemudi ini kan satu profesi yang bukan menjadi cita-cita seseorang, tapi mungkin menjadikan hal yang pilihan terakhir karena memang tidak punya kesempatan kerja di bidang yang lain, maka mereka memilih profesi pengemudi ini sebagai pilihan yang terakhir. Nah, ini yang perlu kita kita antisipasi ke depan. Kalau kita lihat pilot ada sekolahnya, masinis ada sekolahnya, nakhoda ada sekolahnya, cuman pengemudi yang nggak ada sekolahnya. Jadi sebaiknya kita juga bisa mempersiapkan sekolah mengemudi sehingga kita juga bisa mendidik pengemudi-pengemudi yang kompeten sehingga untuk mengurangi kecelakaan semacam ini. Baik, Pak Suryanto, untuk pengemudi ini kan diwajibkan untuk setidaknya mengetahui mesin. Apakah layaknya dalam perjalanan yang jauh seperti pariwisata dan juga kasus di Subang ini, pengemudi harus mengerti betul kondisi mesin atau ada teknisi yang ikut? Sebetulnya kayak pilot, Mas. Pilot itu mengemudi pesawat tapi kan nggak perlu mengerti sistem mesin pesawat atau sistem rem atau apapun. Jadi kalau ada keluhan ya mekanik yang memperbaikinya. Jadi sebetulnya sama lah antara pengemudi kendaraan dengan profesi-profesi yang lain. Jadi kalau memang dia profesinya mengemudi ya dia harus kompeten atau profesional dalam bidang mengemudi. Kalau perbaikan ya berbedalah dengan mekaniknya. Jadi yang profesinya mekanik ya sebagai mekanik, yang profesinya mengemudi sebagai pengemudi. Baik. Pak Suryanto, untuk sisi masyarakat, Pak, tadi Anda sebutkan sudah akan memasuki masa libur anak sekolah. Apa saja sebetulnya yang perlu dicek sebelum menyewa bus pariwisata, apalagi untuk bepergian jarak jauh? Jadi sebelum digunakan, sebelum hari hanya, beberapa hari sebelumnya sebaiknya minta kepada penyelenggara atau IO-nya atau pengelola bis wisata untuk menyampaikan nomor kendaraan yang akan dipakai. Nah, setelah itu silakan untuk mengecek kendaraan tersebut. Di saat ini memang bisa melalui teman-teman di Kementerian Perhubungan, nanti ada aplikasi namanya Mitra Darat.
mungkin itu juga bisa membantu. Tapi kami akan bersama-sama dengan kementerian untuk mungkin membuat aplikasi yang lebih simpel yang masyarakat segera bisa mengecek apakah kendaraan ini dalam kondisi laik apa tidak. Minimum kendaraannya laik. Jika kendaraannya laik, nanti juga biasanya pengemudinya juga memiliki SIM yang masih berlaku dan istirahatnya cukup, sehingga masyarakat bisa terhindar dari masalah-masalah kecelakaan baik supir ngantuk ataupun bis-bis yang tidak laik untuk bisa digunakan dalam pariwisata. Baik, Pak Suryanto, terakhir kalau dikaitkan dengan kondisi jalan yang tidak baik, ini seperti apa? Ya, kondisi bis yang tidak baik, jalan yang tidak baik ya memang akan menjadikan masalah yang lebih besar lagi. Tapi kami juga akan melihat jalannya, ya kalau kami di tempat yang kecelakaan itu dan sebelumnya di berapa kilo sebelumnya itu sih sebetulnya standar aja jalannya, Mas. Jadi memang tidak ada masalah lah dengan jalan. Artinya kalau bis-bis itu atau kendaraan itu dengan berjalan dengan normal, dengan kondisi laik, dan pengemudinya juga dalam kondisi sehat dan tidak mengalami kelelahan, ya nggak ada masalah. Baik. Baik, terima kasih Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.